Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu Herlina MPDI, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Saya Tarisa Nur Sakina, NIM 2304-1080-178, yang akan menjelaskan pada judul materi konsep ilmu pendidikan Islam. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, di sini ada topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, asas dan prinsip pendidikan Islam. Yang ketiga, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Yang keempat, alat-alat pendidikan Islam dan pendidik Islam dalam pendidikan Islam. Oke, di sini ada pengertian pendidikan Islam. Pastinya udah pada tidak asing mendengar yang namanya pendidikan Islam. Dan dalam mata pelajaran yang sudah kita pelajari dari sejak bangku SD, SMP, maupun SMA. Jadi, pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia, serta sumber daya manusia yang ada dan menuju terbentuknya manusia yang seutuhnya, yang dimana sesuai dengan syariat dan norma ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam yaitu sebagai berikut: 1. Al-Quran sebagai kalamullah. 2. Sunnah Nabi. 3. Ijtihad. 4. Kemaslahatan. 5. Nilai-nilai istiadat dan kebiasaan sosial. 6. Hasil pemikiran dalam Islam. Berikut beberapa tujuan pendidikan Islam, yaitu 1. Membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik sehingga menjadi manusia berilmu, cerdas, dan bijaksana. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membentuk manusia yang berakhlak mulia, memiliki kepribadian yang luhur, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, bertanggung jawab, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan. Yang keenam, mengembangkan kemampuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa asas, yaitu 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada bawahannya, serta memberikan daya dan kekuatan untuk mendorong mereka agar berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan bagian dari pendidikan seumur hidup atau long life education. Maksudnya, seorang mulai belajar dari lahir dan berhenti belajar pada saat sudah meninggal dunia. Yang ketiga, asas kemandirian belajar. Menurut Rahmat Hidayat dan Abdillah, kemandirian dalam belajar merupakan kegiatan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan atas kemauan sendiri dengan hati yang tulus tanpa paksaan. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pendidikan Islam, yaitu 1. Prinsip rumusan tujuan. Tujuan ini menjadi arah kemana proses pendidikan tersebut akan dibawa dan strategi, metode, materi pembelajaran akan lebih mudah jika tujuannya telah dibuat secara baik dan jelas. Yang kedua, prinsip universal. Prinsip ini mengandung keseluruhan komponen yang ada di dalam agama, yaitu aliran kepercayaan, ibadah, akhlak, dan hubungan sesama manusia. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan dan keseimbangan, yang dimana merupakan sebuah prinsip yang memperhatikan aspek keseimbangan di antara berbagai macam aspek pada kehidupan seseorang individu maupun kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Yang keempat,
prinsip kejelasan, yang dimana prinsip ini mengandung pembelajaran serta hukum yang memberikan penjelasan kepada akal, pikiran manusia, serta dasar hukum mengenai berbagai permasalahan. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan dapat dijelaskan. Yang pertama, pembinaan. Pembinaan adalah cara yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang lebih baik agar menjadi baik. Adapun cara dalam pembinaan tersebut yaitu 1. Pengembangan siswa, 2. Disiplin, 3. Penghargaan, 4. Keselamatan, 5. Kesehatan. Tanggung jawab dalam pendidikan Islam. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada tugas. Yang keempat, tanggung jawab kepada keluarga. Yang kelima, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang keenam, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Yang ketujuh, tanggung jawab kepada makhluk hidup yang lainnya. Alat-alat pendidikan Islam. Dapat dijelaskan, alat pendidikan Islam adalah cara dan segala apa saja yang dapat digunakan untuk menuntun atau membimbing peserta didik dalam masa pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia yang berkepribadian muslim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Didik dalam pendidikan Islam, yang dimana pendidik merupakan tenaga profesional yang bertulis merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memiliki hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Menjadi pendidik merupakan suatu keharusan agar ilmu agama atau ajaran Islam dapat diterima dan diamalkan oleh seluruh umat Islam dan keturunannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.